Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Rahmat Ramadhani dengan NPM 201506133 dengan dari program studi Teknik Informatika kelas A. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan penggunaan dari aplikasi Packet Tracer sebagai penilaian ujian tengah semester dari mata kuliah jaringan komputer. Baik, jadi untuk step yang pertama adalah mengunduh paket Tracer Assessment File yang telah disediakan pada Vclass di courses jaringan komputer. Lalu selanjutnya adalah membuka aplikasi Cisco Packet Tracer. Selanjutnya ketika aplikasi Packet Tracer tersebut sudah dibuka, selanjutnya kita akan membuka file yang telah kita unduh sebelumnya melalui Vclass. Ini. Lalu kita klik Open. Selanjutnya akan muncul jendela user profile yang meminta nama dan email. Ini saya akan menginputkan nama saya dan email saya. Baik, selanjutnya akan muncul jendela di mana yang berfungsi sebagai petunjuk tugas-tugas yang harus dilakukan pada percobaan kali ini. Saya akan membuat dua jendela untuk memudahkan navigasi dan melihat tugas-tugasnya. Baik, jadi percobaan ini adalah merupakan percobaan pada aplikasi Packet Tracer untuk mengkonekkan ke physical layer ataupun bagian fisikal pada jaringan komputer. Objektifnya ataupun hal-hal yang dilakukan pada presentasi ini, yang pertama ada identify physical characteristic of internet working devices ataupun mengidentifikasi karakteristik fisik dari perangkat-perangkat jaringan komputer. Lalu pada bagian kedua ada select correct modules for connectivity ataupun memilih modul yang tepat untuk menghubungkan jaringan. Lalu bagian ketiga adalah connect devices ataupun menghubungkan perangkat-perangkat. Lalu yang keempat adalah check connectivity ataupun mengecek konektivitas dari jaringan tersebut. Baik. Jadi yang pertama adalah tugas objektif yang pertama yaitu mengidentifikasi physical characteristic of internet working devices. Yaitu step yang pertamanya adalah pada step yang pertama untuk mengidentifikasi manajemen ports pada router yang ada pada Cisco ini. Yang pertama kita akan mengklik is router dan melihat tab fisikal yang sedang aktif. Lalu kita akan melihat dengan mengzoom in pada router ini, kita akan melihat ada pertanyaan which management ports are available ataupun ports management mana yang tersedia. Baik, jadi untuk ports-ports yang ini sendiri bisa kita lihat pada bagian bawah kanan ini pada router, yaitu ada ports HWIC strip 2T, lalu ada ports AUX, ada port konsol, dan juga ada port konsol, terus port 2 GB, dan ports yang lainnya. Lalu pada pertanyaan ketiga, which LAN and WAN interfaces are available on the east router and how many are there? Jadi pertanyaan ini interface LAN dan WAN mana yang tersedia pada router east ini dan ada berapa banyak ports tersebut. Jadi untuk ports-portsnya ini ada beberapa port, yaitu seperti tadi ada port HWIC, lalu ada port AUX, lalu ada port konsol, dan juga ada ports 2 GB yang bisa digunakan pada router ini. Lalu poin D, klik the CLI tab atau command line interface, lalu press enter key to access the user mode prompt and enter the following commands.
Sebelumnya kita akan mengklik enter. Lalu di sini bisa kita lihat ada perintah di mana kita mengetikkan command show IP interface brief. Sebentar. Mungkin sebelumnya, sebelum kita memasukkan komen tersebut, saya akan membesarkan terlebih dahulu font yang ditampilkan oleh aplikasi ini, karena tulisannya terlalu kecil. Oke. Kita akan baik. Oke, selanjutnya komennya adalah untuk mengetikkan show IP interface brief pada command line interface dari router isi ini sendiri. Lalu kita klik enter. Lalu pertanyaan adalah how many physical interface are listed, di mana di sini ada informasi bahwasanya VLAN 1 interface merupakan antar muka virtual yang hanya eksis ataupun hanya ada pada software ini saja. Jadi interface VLAN 1 ini tidak akan kita hitung sebagai interface berjenis fisikal. Baik, jadi untuk ada berapa banyak, untuk menjawab pertanyaan ada berapa banyak physical interface yang terlist ataupun terdaftar, jawabannya adalah ada 1, 2, 3, 4, yaitu interface yang pertama ada gigabit Ethernet, lalu pada port 0 ataupun pada slot ke 0, lalu ada gigabit Ethernet pada slot ke 1, lalu serial pada port ke 0, dan juga serial yang ini pada port ke 1. Lalu perintah selanjutnya pada poin E adalah mengetikkan kembali kepada command line interface-nya, yaitu show interface gigabit Ethernet 0 step 0. Baik, dari hasil yang keluar ini ada pertanyaan, what is the default bandwidth of this interface? Untuk mencari tahunya adalah kita bisa melihat yang ditandai dengan simbol ataupun penanda BW ataupun singkatan dari bandwidth, diikuti dengan jumlah bandwidth-nya, yaitu ada 1 juta kilobit. Lalu selanjutnya adalah kita akan mengetikkan show interface serial 0 strip 0 strip 0. Baik, sama seperti yang tadi sudah saya lakukan sebelumnya di gigabit Ethernet. Untuk mencari tahu default bandwidth dari interface serial itu sendiri, ada ditandai dengan tanda BW ataupun bandwidth, diikuti dengan jumlah bandwidth-nya, yaitu 1544 kilobit. Yang berarti default bandwidth dari interface serial ini sendiri adalah ada pada angka 1544 kilobit. Baik, ada catatan bahwasanya bandwidth pada serial interface itu digunakan proses routing dari router itu sendiri untuk mencari tahu ataupun membagi-bagi path ataupun jalur yang terbaik dari paket itu sendiri, destinasi dari paket itu sendiri. It does not indicate the actual bandwidth of the interface. Jadi itu tidak berarti bandwidth ini adalah bandwidth yang benar-benar asli dari interface tersebut. Terkadang aktual bandwidth itu sendiri ada dinegosiasikan dengan service provider. Oke, selanjutnya kita akan melakukan step kedua, yaitu ada pertanyaan, how many expansion slots
are available to add additional modules to the east router. Jadi ada pertanyaan, ada berapa slot ekspansi yang tersedia untuk menambahkan modul-modul tambahan pada east router itu sendiri. Bagaimana untuk cari tahunya adalah dengan cara mengklik switch 2 dan bisa kita lihat ada berapa expansion slots yang tersedia. Baik, kita akan mengklik switch yang kedua. Lalu bisa kita lihat, mungkin bisa kita zoom in bahwasanya ini adalah slot yang tersedia. Oke, jadi bisa kita lihat di sini ada 5 slot yang tersedia. Namun dari 5 slot yang tersedia ini hanya ada 1 yang terbuka yang dapat kita gunakan slotnya. Jadi untuk pertanyaan ini mungkin ada berapa banyak expansion slots yang tersedia, itu ada 5. Namun slots yang dapat kita gunakan dan terbuka itu ada 1 slot. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan objektif yang selanjutnya, yang kedua, yaitu memilih modul yang tepat untuk jaringan komputer tersebut. Baik, untuk step yang pertama adalah determine which modules provide the required connectivity, untuk membedakan mana modul yang dapat digunakan terhadap konektivitas yang dibutuhkan itu sendiri. Baik, yang pertama kita ada perintah click east and then click the physical tab. Maka kita akan membuka router east dan kita melihat ke physical tab. Oke. Setelah itu kita bisa melihat on the left beneath the modules label, you see the available options to expand the capabilities of the router. Jadi kita bisa melihat modul-modul yang bisa kita gunakan tiap fungsinya masing-masing yang bisa menambahkan fungsi dari router itu sendiri. Baik, mungkin kita bisa melihat tiap modulnya. Mungkin kita bisa melihat contohnya ada modul HWIC4ESW. Di sini ada informasinya seperti bahwa modul ini memprovide for switching ports ataupun ada bisa memberikan 4 port switch pada router itu sendiri. Baik, yang pertama ada perintah you need to connect PC 1, 2, dan 3 to the east router, but you do not have the necessary funds to purchase a new switch. Jadi sini ada kondisi di mana kita harus menghubungkan PC 1, 2, dan 3 ke router east. Tapi kita tidak mempunyai uang untuk membeli switch baru, sehingga pertanyaannya modul apa yang tepat untuk digunakan pada router ini, sehingga kita bisa mengkoneksikan 3 PC ini ke router east. Baik, untuk pertanyaan ini, dari modul yang sudah saya baca sebelumnya, bahwasanya modul yang paling tepat adalah modul HWIC4E-SW. Kenapa? Karena di sini kita bisa melihat bahwa kondisinya ada 3 komputer yang digunakan untuk yang akan dikoneksikan ke router east. Nah, pada modul ini terdapat 4 ports yang berarti dapat mencakup 3 komputer ini yang dapat digunakan untuk mengkoneksikan komputer-komputer tadi ke router east ini sendiri. Lalu pertanyaan kedua, how many hosts can you connect to the router using this module? Jawabannya 4 karena sesuai informasi yang diberikan, yaitu terdapat 4 switching ports dari modul ini, sehingga kita bisa sehingga akan terdapat 4 host yang dapat terkoneksi ke router ini jika menggunakan modul ini. Baik, selanjutnya ada step yang kedua, yaitu klik switch to. Lalu ada pertanyaan, which module can you insert to provide a gigabit optical connection to switch 3? Jadi di sini saya akan disuruh mencari modul mana yang paling tepat untuk memprovide a gigabit optical connection to switch 3. Jawabannya adalah modul yang paling tepat yaitu modul PT Switch NM1FGE. Mengapa ini merupakan modul yang paling tepat? Karena sesuai dengan informasinya, bahwasanya single port
network module ini sendiri memprovide gigabit Ethernet optical connectivity for access routers, di mana ini sesuai dengan kondisi yang diminta oleh objektif yang ada pada soal. Jadi jawabannya, modul apa yang bisa kita sertakan pada switch ini untuk memprovide a gigabit optical connection adalah modul switch NM1FGE. Lalu pada step kedua, click is and attempt to insert the appropriate module from steps 1A. Jadi di step 1A tadi kita sudah mengetahui bahwasanya modul yang akan kita gunakan adalah modul HWIC 4GSW. Modules are added by clicking the module and dragging it to the empty slot on the devices. Jadi kita akan memasukkan modul ini ke dalam router IS ini sendiri. Namun di sini ada catatan bahwasanya terdapat peringatan cannot add a module when the power is on yang muncul jika kita masukkan ini sekarang. Mengapa? Maksudnya berarti kita tidak bisa memasukkan modul tersebut ketika posisi router berada dalam kondisi on. Oleh karena itu, kita harus mematikan router itu dulu, lalu kita bisa memasukkan modulnya. Baik. Lalu pada poin ke B, using the same procedure, insert the module that you identified in step 1B into the empty slot farthest to the right switch to the right in switch 2. Soalnya kita akan beralih ke switch 2. Tadi pada switch 2 kita sudah menemukan bahwasanya modul yang tepat adalah modul 1FGE, yaitu modul yang bisa provide gigabit Ethernet optical connectivity for access routers. Seperti di routernya juga, pada switch ini kita harus mematikan dulu powernya untuk memasukkan modul yang kita inginkan. Karena jika tidak, maka akan muncul peringatan bahwasanya kita tidak bisa menambahkan modul ketika power sedang on. Baik, setelah modul sudah kita masukkan, kita bisa switch itu on kembali. Baik, selanjutnya kita akan pada switch itu kembali, kita akan membuka command line interface-nya kembali lagi dan memasukkan command show IP interface brief pada switch 2 yang nantinya akan berfungsi untuk mengidentifikasi slot mana yang kita gunakan pada modul yang barusan kita masukkan tadi. Baik, bisa kita lihat bahwasanya ini merupakan interface-nya. Namun untuk catatan kembali bahwasanya VLAN 1 ini tidak ada bentuk fisiknya, melainkan dia merupakan interface virtual sehingga dia tidak ada bentuk fisiknya. Sehingga slot yang terpakai merupakan 5 slot ini saja, 5 interface ini saja. Dan bisa kita lihat bahwasanya tadi kita memasukkan modul gigabit Ethernet, sehingga untuk mencari tahu gigabit Ethernet tadi bahwa kita memasukkan gigabit Ethernet itu pada slot yang kelima, ataupun jika pada bentuk fisiknya itu mungkin ada pada posisi yang ke-6 dari kanan. Mengapa ini ke-6? Karena untuk angka slot itu sendiri itu dimulai dari 0. Baik, selanjutnya. Baik, untuk objektif selanjutnya adalah objektif yang ketiga, yaitu connect devices ataupun menghubungkan perangkat-perangkat. Baik, jadi untuk menghubungkan perangkat ini sendiri ada panduannya. Yang pertama, kita harus memilih tipe kabel yang sudah ditentukan. Lalu kita melihat untuk setelah kabel gitu kita pilih terlebih dahulu first device-nya dan select the specified interface ataupun interface yang sesuai. Lalu ketika sudah dipilih, maka kita akan mengklik ke second device-nya.
dan memilih pula interface yang sesuai dengan yang diperintahkan. Lalu ketika kita sudah berhasil ataupun benar menghubungkan dua device, maka kita akan melihat skor increase ataupun skornya akan naik. Baik, jadi untuk yang pertama ada device is. Pada device is kita akan menggunakan kabel jenis copper straight through. Untuk kabel sini bisa kita akses pada lambang listrik ini atau lambang connections. Lalu kita cari kabel yang sesuai yaitu copper straight through, yakni kabel ini. Maka setelah kita pilih kabelnya, kita pilih device-nya, yaitu device pertama adalah is dengan interface gigabit Ethernet 0/0 yang dihubungkan kepada switch 1 dengan interface gigabit Ethernet 0/1. Baik. Selanjutnya menggunakan tipe kabel yang sama, kita hubungkan dari gigabit Ethernet 0 ini, lalu kita hubungkan ke switch 4 dengan interface gigabit Ethernet 0/1. Lalu kita pilih lagi. Kita akan menyesuaikan dengan apa yang ada pada tabel. Baik, jadi untuk mempersingkat waktu, saya sudah menghubungkan kabel-kabelnya dari tiap device sesuai dengan tabel yang diberikan pada panduannya. Lalu kita akan lanjut ke konektivitas ataupun objektif yang keempat untuk mengecek konektivitas yang sebelumnya sudah kita lakukan pengkabelannya ataupun penghubungannya pada objektif yang ketiga. Baik. Jadi untuk yang pertama adalah kita akan mengecek interface status terlebih dahulu pada router is. Caranya adalah dengan membuka router is, lalu ke command line interface-nya, lalu memasukkan komen yang sudah diberikan. Baik, selanjutnya kita akan meng-compare dengan output ini. Oke.
Baik, jadi sudah saya bandingkan dan sudah sama, yang berarti bahwasanya pengkabelan yang dilakukan sudah benar karena outputs-nya sudah sama. Lalu kita akan lanjut ke step yang kedua, yaitu connect wireless devices, laptop, and tablet PC. Jadi sebelumnya tadi saya sudah mencoba untuk mengconnect terlebih dahulu. Kita di perangkat laptop pada tab config-nya, di interface wireless-nya kita hidupkan terlebih dahulu pada port statusnya. Maka jika sudah dihidupkan, laptop akan terhubung ataupun mendapatkan sinyal ada simbol seperti terhubung dari laptop ke access point. Begitupun juga sebaliknya. Lalu saatnya kita mengecek ataupun mengetes apakah jaringan internet tadi yang kita lihat itu sudah benar atau sudah terhubung dengan cara mengakses URL yang diberikan, yaitu www.cisco.pka di URL box. Maka the page pada panduannya ada tulisan the page should display Cisco Packet Tracer, yang berarti sudah benar. Outputnya ada Cisco Packet Tracer, selalu diikuti dengan kalimat welcome to Cisco Packet Tracer connecting the physical layer, yang berarti sinyal dari laptop ini sudah terhubung dengan benar ke access point melalui interface wireless yang ditandai dengan berhasilnya saat kita membuka website cisco.pka ini sendiri. Selanjutnya kita akan mencoba pada tablet PC. Baik, tadi ini karena saya sudah mencoba. Kita akan menghidupkan lebih dahulu interface wireless-nya, ports-nya kita aktifkan. Lalu akan kita lihat bahwasanya tablet PC mendapatkan sinyal dari access point, dan access point pun memberikan sinyal pada tablet PC, yang berarti tablet PC sudah terhubung jaringannya ke access point tersebut. Untuk mengetesnya, kita bisa memasukkan seperti yang tadi, kita masukkan URL, kita klik close, dan muncul output yang sesuai, yang berarti tablet PC sudah berhasil terhubung ke jaringan melalui access point. Selanjutnya, kita akan ke step yang ketiga, yaitu change the access method of the tablet PC. Jika tadi kita menggunakan access point, maka sekarang kita akan menggunakan interface selular ataupun 3G or 4G selular. Kita akan matikan terlebih dahulu wireless-nya dan menghidupkan selularnya. Lalu bisa kita lihat bahwasanya tablet PC mendapatkan sinyal dari cell tower, yang berarti tablet PC ini terhubung ke cell tower, tidak lagi terhubung ke access point. Lalu apakah jaringan tersebut berhasil terhubung dengan baik? Kita akan mengetesnya seperti tadi dengan mencoba mengakses www.cisco.pka. Maka keluar output yang sesuai, yaitu Cisco Packet Tracer, yang berarti tablet PC sudah berhasil terhubung ke jaringan melalui cell tower. Baik, step yang terakhir yaitu check connectivity of the other PCs. Jadi kita akan mengecek seluruh konektivitas pada PCs yang tersedia. Dari 9 PCs akan kita cek masing-masing. Kita tentunya akan tetap mengecek menggunakan www.cisco.pka sebagai inputan di web address pada web browser yang akan kita coba. Baik, kita pertama akan mencoba pada PC yang pertama. Pada PC yang pertama kita melihat output yang sesuai, yang berarti PC 1 sudah berhasil terhubung ke jaringan. Lalu kita akan mencoba ke PC yang kedua. Pada PC yang kedua juga sudah menampilkan output yang sesuai, yang berarti PC kedua sudah berhasil terhubung ke jaringan. Kita akan mencoba ke PC yang ketiga. PC yang ketiga pula sudah menampilkan output yang sesuai, yang berarti PC ketiga sudah berhasil terhubung ke jaringan. Lalu kita akan mencoba ke PC keempat. PC keempat pula sudah menampilkan output yang sesuai, yang berarti PC keempat sudah terhubung ke jaringan. Kita akan langsung coba ke PC kelima.
Baik, PC kelima juga sudah menampilkan output yang sesuai, yang berarti PC kelima sudah terhubung ke jaringan. Lalu selanjutnya kita ke PC ke-6. Baik, PC ke-6 sudah menampilkan output yang sesuai juga, yang berarti PC ke-6 sudah berhasil terhubung ke jaringan. Selanjutnya kita akan mencoba ke PC ke-7. PC ke-7 juga sudah menampilkan output yang sesuai, yang berarti PC ke-7 sudah berhasil terhubung ke jaringan dengan benar. Selanjutnya kita mencoba ke PC ke-8. PC ke-8 juga sudah menampilkan output yang sesuai. Lalu PC yang terakhir, yaitu PC ke-9, yang sudah menampilkan output yang sesuai juga, yaitu PC paket tracer, yang berarti PC ke-9 sudah terhubung ke jaringan dengan benar. Kesimpulannya, dari PC 1 sampai PC ke-9, setelah kita tes melalui web browsernya, itu sudah berhasil menampilkan output yang sesuai, yang berarti tampilan ataupun jaringannya itu sudah sesuai, terhubung dengan sesuai. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada video presentasi untuk ujian tengah semester jaringan komputer ini. Jika ada salah, saya ingin mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.